Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab yang ada dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam mempelajari perjanjian lama, kita telah sampai dalam kitab Yesaya pasal 55, panggilan untuk semua orang yang haus di seluruh dunia. Hari ini, kita akan mempelajari pasal ini untuk mengetahui bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda dan untuk mencatat catatan, dan jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkanlah kepada kami, dan jika Anda memerlukan buku rohani, khususnya Alkitab, kirimkanlah kepada kami dan kami akan mencoba untuk membuatnya tersedia untuk Anda. Kita akan mulai pembahasan hari ini setelah jeda rehat. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Dalam Yesaya pasal 54 ada seruan ke Yerusalem. Dan inilah seruan bagi setiap orang yang haus. Apa yang Anda lihat dalam panggilan ini? Saya ingin buat hubungan antara keduanya, Yesaya 53, 54, dan 55. Yesaya 53, penghinaan di puncaknya. Rasa sakit pada puncaknya. Kristus menderita, dihina, dan dicerca. Bukanlah begitu? Benar. Dia dihina dan ditolak oleh manusia. Pasal 54 kita menemukan kemuliaan. Kemuliaan bukan hanya baginya saja, tentu saja dia menikmati kemuliaan sejak bagian terakhir dari pasal 53. Tetapi juga kepada semua pengikutnya. Dan pasal 54 berbicara secara khusus tentang kemuliaan Yerusalem di masa depan. Suatu hal yang luar biasa, bukan? Dia Benar. berkata, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu hitam. Inilah yang Rasul Paulus sebut sebagai kemuliaan duniawi. Tetapi kemuliaan duniawi hanya satu jenis. Dan kemuliaan surgawi adalah jenis yang lainnya. Ada suatu kemuliaan di bumi yang akan dinikmati oleh orang-orang duniawi. Tapi ada kemuliaan surgawi yang untuk orang-orang yang beriman di gereja yang berkatnya adalah berkat surgawi. Dan kemuliaan mereka ada di surga. Betapa indahnya bahwa dalam pasal 53, rasa sakit dan penghinaan, dan pasal 54, kemuliaan, dan setelah dia berbicara tentang kemuliaan, dia mengundang mereka yang haus. Ini mengingatkan saya pada pasal terakhir dalam Alkitab, Wahyu pasal 21. Ya, Setelah berbicara tentang kota surgawi, setelah berbicara tentang status abadi, dan setelah mengatakan bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Langsung berikutnya dalam Wahyu pasal 21 ayat 6 mengatakan, semua yang telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kemudian orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air mata kehidupan. Artinya, setelah saya ceritakan tentang status kekal, apakah ada yang haus dan rindu akan kejayaan seperti hal ini? Tuhan siap memberikan pada Anda jika Anda datang padanya. Marilah setiap orang yang haus, tidak hanya dari Israel. Kata-katanya selalu tentang Yerusalem, tapi pasal ini sedang memperluas jangkauan hingga maksimum. Marilah setiap orang yang haus, semua datang ke sumber air. marilah semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran.
Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebuah panggilan ke perairan, lalu dia berkata selanjutnya, membeli anggur dan susu, air, anggur, dan susu. Apakah pelajarannya? Hal-hal yang Tuhan tawarkan kepada mereka yang Oke. haus. Tentu saja kita harus memahami hal ini melalui makna spiritual. Iya, Yang pertama adalah air seperti misalnya dalam Yesaya 44, sebab aku akan mencurahkan air keras tanah yang haus, aku akan mencurahkan rohku. Dan di Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah, ia datang kepadaku dan minum. Bukannya saya akan memberinya air, tapi yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi air melambangkan Roh Kudus. benar. Begitu pula anggur mewakili Roh Kudus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Penuh dengan Tapi Roh hendaklah Kudus. kamu penuh dengan roh. Jadi ketika dia berbicara tentang air dan anggur, dia berbicara tentang seseorang yang telah padam dengan Roh Kudus. Dan bersukacita karena Roh Kudus. Kemudian dia menyebutkan susu, dan susu melambangkan firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Allah menawarkan rohnya dan firman-Nya kepada setiap orang yang haus. Untuk semua orang yang tidak dapat menemukan apa yang memuaskan dahaganya. Seperti perempuan Samaria yang malang yang menikah dengan 5 laki-laki tapi mereka tidak memuaskannya. Jadi dia menjalin hubungan tidak sah dengan anak keenam dan dia sengsara, rasa hausnya belum pernah dipuaskan. Jadi Kristus berkata, cukup, aku akan memberimu air hidup. Tentu saja yang dia maksud adalah anugerahnya dari Roh Kudus. Saudara Yosef, saya ingin mengomentari urutan berikut. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saya membayangkan seseorang yang ingin mengambil urutan ini dalam arah sebaliknya, dan dia ingin menyenangkan, untuk memuaskan, untuk menerima berkat Tuhan, untuk bersukacita, untuk memiliki segalanya. Tetapi dia tidak mulainya dengan mendengarkan. Bagaimana Anda melihatnya? Faktanya urutannya sangat penting. Pertama, hai kamu yang haus, marilah ke sumber air. Dan kita belajar bahwa air melambangkan firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam pasal yang sama pada bagian akhir. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi datang dan dengarkan firman Tuhan, dan setelah Anda mendengarkan firman Tuhan, dia berkata, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Lagi sajian yang paling lezat, di sini berarti sesuatu yang spiritual. Mazmur 63 berkata, seperti dengan lemak dan sumsum, Jiwaku dikenyangkan. jiwaku dikenyangkan. Mazmur 36 berkata, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Jadi ada sajian yang lezat, itulah kata-kata penghiburan yang memuaskan yang Tuhan berikan untuk kita. Ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Mohon jelaskan kata-kata, perjanjian abadi. Biasanya suatu perjanjian adalah antara dua pihak. Dan ada perjanjian tua antara Tuhan dan juga umatnya. Namun perjanjian ini tidak berhasil seperti yang kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-8. Sebab jika perjanjian yang pertama itu tidak memiliki kesalahan, tidak akan ada kesempatan untuk mencari yang kedua. Dan faktanya perjanjian pertama tidak ada salahnya. Masalahnya adalah itu antara dua pihak, Tuhan dan manusia. Tuhan adalah sempurna dan ketika dia berkata dia melakukannya, tapi manusia gagal, dan ketika dia berkata dia tidak melakukannya. Ini adalah masalah perjanjian lama, tapi Tuhan menjanjikan perjanjian baru. Perjanjian baru ini adalah perjanjian yang kekal, dan ketika Anda membacanya, dalam nubuatan Yeremia, Anda akan menemukan bahwa tak satu pun yang berhubungan dengan manusia seolah-olah perjanjian itu berubah menjadi janji, sebab aku akan menaruh hukumku di dalamnya, aku akan melakukan ini dan itu. Sedangkan saya, apa yang harus saya lakukan ya Tuhan? Anda baru saja menerima berkat, oleh karena itu dia berkata, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dan ini mengingatkan kita pada Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku,
Ia mempunyai hidup yang kekal, dengarkanlah aku, kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Itulah perjanjian baru, itu dari sisi Tuhan sepenuhnya karena anugerah. Keteguhanku yang kujanjikan kepada Daud. Kadang-kadang dikatakan bahwa perjanjian lama adalah perjanjian Allah dengan umatnya di bumi, dan perjanjian baru adalah perjanjian Allah dengan gereja, karenanya gereja hidup dalam perjanjian baru. Kita Tentu perlu saja memperbaiki informasi ini. informasi ini salah karena Yeremia 31 mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Dan kaum Yehuda bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu perjanjian yang lama ada dengan Israel dan perjanjian yang baru juga bersama Israel. Pokok bahasan ini jelas dalam Yeremia pasal 31 dan Ibrani pasal yang ke-8. Seseorang mengatakan ekspresi yang saya suka. Dia berkata, mungkinkah Bapak membuat perjanjian dengan anak-anaknya? Jika sekarang kita adalah anak Anak Tuhan. Tetapi semua orang yang menerima Kristus, kepada mereka Dia memberikan hak untuk menjadi anak Tuhan. Wajar saja kalau Bapa memberikan seluruh kekayaannya kepada anak-anaknya tanpa perjanjian. Ya, itu saja, kita adalah anak-anaknya. Jadi bagaimana Dia membuat perjanjian dengan kita? Apakah kita memperoleh berkat-berkat dari perjanjian baru? Ya. Apakah kita termasuk dalam sesuatu dari perjanjian yang baru? Tentu saja tidak, karena hal ini akan dilakukan terhadap Bani Israel dan Yehuda. Jadi perjanjian yang lama ada pada bangsa yang lama, dan perjanjian yang baru juga berlaku pada bangsa yang kembali, Israel yang akan kembali kepada Tuhan di masa depan. Ya. Dan perjanjian baru itu didasarkan pada karya Kristus di kayu salib, Benar. dan kita sebagai gereja mendapat berkatnya, tapi kita juga bukan salah satu pihak. Ya. Gereja tidak termasuk dalam perjanjian. Perjanjian itu dengan umat yang ada di bumi, baik yang Ya. lama ataupun yang baru. Benar. Dan karunia serta berkat Tuhan kepada gereja hanya berasal dari pihaknya, bukan dari pihak kita. Tuhan Benar. memilih kita dari sisinya, Tuhan juga telah menentukan nasib kita dari sisinya, Dia membenarkan kita dan akan memulihkan kita juga dari sisinya, kita bukan pihak dalam Ya, benar. perjanjian. Oke. Mohon koreksinya sebelum kita meninggalkan bagian ini, adalah bahwa klasifikasi kitab-kitab dalam Alkitab menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sesuai dengan urutannya, baik sebelum ataupun sesudah kedatangan Kristus. Tetapi kitab-kitab ini tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang akan Allah jadikan bersama umatnya yang kembali setelahnya. Kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ada 3 jenis minuman di ayat pertama. Air yang disajikan dalam bentuk jamak. Dan dalam bahasa Ibrani, bentuk jamak digunakan untuk menunjukkan tingkat preferensi. Air ini sangat indah, bahwa itu tidak pantas untuk mengungkapkannya dalam bentuk tunggal. Kata air juga menunjukkan kelimpahan dalam jumlah dan kualitas. Dan air ini mengairi jiwa. Itu adalah air yang Tuhan Yesus persembahkan ketika Dia berdiri di bait Allah dan berkata, barang siapa haus, biarkan dia datang kepadaku dan minum. Jadi Kristus adalah sumber kehidupan. Dialah air kehidupan dan juru selamat kita. Bagian terakhir dari ayat pertama mengatakan, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa ini diberikan secara cuma-cuma tanpa harga? Mengapa panggilan ini gratis, tanpa uang, tanpa harga, dan apakah ini artinya harganya murah? Faktanya itu tidak murah dan orang lain telah membayar harganya, sementara kita tidak punya uang jika Tuhan meminta kita membayar berapapun harganya. Kita tidak bisa. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24 telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Anda memperhatikan 3 hal dalam ayat ini ketika dia berkata tanpa uang, kemudian tanpa harga, dan nomor 3 tanpa tenaga kerja. Saya melihat di dalamnya ada kisah Yusuf ketika dia memiliki satu-satunya sumber gandum pada 7 tahun kelaparan. Orang Mesir membawa uang mereka sebagai ganti gandum. Dan ketika uang itu sudah habis seluruhnya di tanah Mesir, datanglah mereka kepada Yusuf sambil berkata, uang kami sudah habis. Maka dia berkata kepada mereka, aku akan memberimu makanan sebagai ganti ternakmu. Jadi mereka membayar harganya, kemudian mereka tidak bisa, uangnya hilang dan ternaknya hilang. Sementara mereka masih harus melewati 7 tahun kelaparan, maka mereka mendatangi Yusuf sambil berkata, beri kami makanan. Lalu dia menjawab mereka, bekerja di negeri ini. Tenaga kerja. Namun Kristus yang jauh lebih besar dari Yusuf memberikannya tanpa uang, tanpa harga, dan tanpa tenaga kerja.
Bukan karena murah, tapi karena dialah yang membayar lunas harganya. Sementara kita benar-benar tidak punya uang, maka dia membayar atas nama kita dan memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Ayat 4 mengatakan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Apa artinya ini? Dan tentang siapa kata-kata di ayat 4 ini berbicara? Tentang Daud, anak Daud dan Tuhannya Daud yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia telah merujuk sebelumnya pada hal yang pasti, belas kasihan untuk Daud. Dan inilah yang telah diterapkan oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan bahwa kebangkitan Kristus merupakan bukti kemurahan yang pasti bagi Daud. Kebangkitan telah membuktikan hal ini. Lalu dia melanjutkan pembicaraan tentang Daud kepada anak Daud, Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Kemuliaan manakah yang ia bicarakan di sini? Kemuliaan bangsa atau kemuliaan Kristus di masa depan? Saya pikir dia sedang berbicara tentang kemuliaan Kristus sendiri. Kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus sendiri. Oke, kedaulatan Kristus di masa depan atas bangsa ini. Tepat. Saya ingin fokus pada ayat 6 dan 7, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini adalah salah satu ayat yang terkenal yang telah didengar orang selama berabad-abad. Apakah yang diajarkannya kepada kita tentang Tuhan dan panggilannya bagi kita? Artinya Tuhan menyerukan pertobatan sebelum terlambat. Betapa manisnya kalimat ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan dari sini kita menyimpulkan bahwa akan tiba saatnya Dia tidak akan tersedia. Tentu saja Tuhan selalu ada selamanya, tapi mereka akan bertekun mencari aku tapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan. Ketika aku mengulurkan tanganku. Amsal 1. Pada hari yang akan datang mereka akan mencarinya tapi tidak akan menemukannya. Oleh karena itu, dia berkata di sini, selama pintu rahmat terbuka, jangan terlambat. Jangan menunggu sampai besok karena besok mungkin ada patah hati. Carilah Tuhan selagi dia bisa ditemukan, berarti mencari Tuhan sekarang saat Anda sedang menonton program ini. Katakanlah, ya Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan atas hatiku. Aku menerima Engkau. Jika Anda berkata, ini dari hati Anda, maka kata-kata indah ini telah tergenapi di dalam diri Anda. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah padanya. Selama ia dekat. Yang paling dekat dengan saya adalah Tuhan. Dia mendengar rintihan saya, berserulah kepadanya selama ia dekat, tapi juga berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya, artinya tidak bisa jika seratan kerajaan saya menolak untuk menyesalinya, dan bersikeras akan hal itu. Kemudian saya ingin Tuhan beri saya berkatnya. Apa masalah Esau? Dia ingin mewarisi berkat, jadi kenapa ayahnya tidak memberikan padanya? Karena dia tidak menemukan tempat untuk bertobat di dalam hatinya. Esau ingin mewarisi berkat dari Ishak dan hidup di dalam dosa, ini tidak akan bisa. Jika Anda ingin berkat, Anda harus bertobat. Oleh karena itu dia berkata di sini, biarkan dia kembali. Jika dia tidak melakukannya, tidak, kataku kepadamu. Tapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Mencari Tuhan dan meninggalkan dosa dan kejahatan, yaitu bertobat. Ya. Iya. Tapi dia berkata tentang Tuhan bahwa dia akan memberikan pengampunan yang berlimpah. Benar. Apa yang diceritakan di sini tentang Tuhan mengenai perlakuannya terhadap dosa? Saya akan mengacu pada ayat yang indah yang kita pelajari sebelumnya dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan di sini dikatakan maka dia akan mengasihaninya. Artinya ampunannya tidak ada batasnya. Misalkan seorang dosa yang sangat besar dan datang kepada saya sambil berkata, kamu tidak tahu seberapa besar dosa yang telah aku lakukan. Aku telah melakukan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Bagaimana saya harus membalasnya? Saya memberitahunya ayat yang bagus, 1 Yohanes pasal 1. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi, jika dosa-dosa Anda yang mengerikan akan mengisi dinding aula ini, saya menjawab Anda dengan mengatakan darah Yesus membersihkan semua dosa, maka dia akan mengasihaninya. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Kita memerlukan penjelasan untuk ayat yang ke-9 berdasarkan apa yang telah kita pelajari sekarang. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Apa artinya ini?
Mohon jelaskan ayat 9, Saudara Yosef. Oke, kita dapat menghubungkannya dengan ayat sebelumnya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Mengapa? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Anda adalah orang-orang duniawi yang berpikir dengan cara duniawi, dan banyak orang ingin berurusan dengan Tuhan menurut cara berpikir mereka sendiri. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang gratis? Jika Anda tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian Anda mencoba mempermalukan diri Anda sendiri, mencoba melecehkan diri sendiri, agar Tuhan menerima Anda seolah-olah Tuhan akan berkenan kepada kita ketika kita dihina. Ini adalah pemikiran manusia. Manusia merasa keterlaluan ketika Tuhan bersabda gratis. Gratis. Bagaimana pembenaran dan penebusan terjadi karena kasih Hal karunia tidak dan dapat terima cuma-cuma, dari sudut tanpa pandangnya, melakukan apapun? tanpa melakukan Artinya apapun. bagaimana ini bisa dipersembahkan tanpa berbuat apa-apa? Lalu saya bertanya padanya, mengapa tidak? Dia menjawab karena Tuhan telah melakukan pekerjaannya di kayu salib demi dosa Adam. Namun sisa dosanya diserahkan kepada ketekunan saya. Saya harus berjuang untuk menyingkirkannya dan agar Tuhan berkenan. Kita perlu menjelaskan subjek ini sesuai dengan ayat yang telah kita baca. Apa referensi perkataan seperti itu? Alkitab berkata umatku hancur karena kurangnya pengetahuan. Mereka tidak membuka Alkitab dan mereka mengikuti pemimpin agama tanpa memeriksa perkataan mereka. Dia mati karena dosa Adam, di mana Alkitab mengatakan bahwa Kristus mati untuk dosa Adam. Tidak ada hal seperti itu di dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Apakah pasal sebelumnya berbicara tentang dosa Adam? Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, menanggung dosa banyak orang dan berdoa, untuk memberontak, tapi Tuhan menimpakan kepadanya. Kejahatan kita sekalian, nyatanya orang-orang sedang mendekati Tuhan dengan cara yang salah dan semoga Tuhan membuka mata mereka sebelum terlambat. benar. Dan inilah alasannya Tuhan punya jalannya sendiri karena menawarkan keselamatan dan kebenaran yang berbeda dengan orang-orang lain. Saudara Yosef ayat 10 dan 11 mengatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali lagi ke situ, melainkan mengaliri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berbicara tentang firman Tuhan ketika itu terjadi di bumi. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Oke, dia mengibaratkan di sini seperti hujan dan salju yang turun dari surga dan pengaruhnya terhadap tanah. Faktanya tanpa hujan tidak mungkin tanah menghasilkan apapun juga. Hati kita tanpa firman Tuhan mustahil menghasilkan buah apapun. Jadi di sini dia mengibaratkan firman Tuhan yang turun ke dalam hati kita bagaikan hujan yang turun ke tanah dan membuatnya bertunas. Dan dia berkata, perkataanku tidak akan kembali kepadaku dengan hampa. Belum tentu semua orang yang mendengarnya akan taat, tunduk, dan diselamatkan. Tetapi bahkan bagi siapapun yang tidak patuh, perkataan itu tidak kembali dengan hampa. Karena akan menjadi saksi kebaikan atau menentang Anda. Dan Anda harus memilih. Tentu saja saat ini ada jutaan orang yang telah mendengar perkataan manis dari Yesaya. Pasal 55, ayo, hai semua orang yang haus, siapa yang taat dan datang, firman itu akan menjadi saksi baginya. Siapa yang tidak taat dan tidak datang, firman akan menghakimi pada hari terakhir karena dia mendengar dan tidak datang. Oke, akibat datangnya firman itu, situasi pun berubah dan Tuhan bermaksud untuk mengubah situasi. Ayat 12 mengatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sekarang situasinya berubah. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Mohon komentar terakhir Anda tentang situasi yang berubah ketika firman Tuhan datang pada akhir zaman. Tentu perkataan ini akan digenapi secara harfiah seperti yang Tuhan katakan. Hari ini jika Anda berjalan dalam tanah yang tidak digarap dan yang di dalamnya Anda menemukan duri, tanaman jenis ini membuat tubuh manusia menjadi iritasi dan ini sangatlah berbahaya. Tapi bukannya tanaman berbahaya ini akan muncul adalah cemara pohon yang menakjubkan dan murat pohon-pohon indah yang terus hijau. Maksudnya Tuhan akan mengubah hal-hal yang merupakan sifat tanah yang materialistis dalam beberapa hari mendatang. Pada saat pemulihan segala sesuatu ketika Kristus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Benar. Dan sekarang
Secara formal, ketika firman Tuhan datang, bukannya dendam, kejahatan, dan ketidakmurnian, itu keluar dari hati kita. Situasinya akan berubah total dan akan membuahkan hasil yang memuliakan Tuhan kita. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan menuju ke hadirin. Kita mengetahui bahwa pasal 55 dimulai dengan panggilan kepada setiap orang yang haus. Dan kita tahu bahwa ada kaitan antara pasal 53, 54, dan 55. Adakah yang bisa menjelaskan tentang hal ini? Kita melihat di pasal 53 penghinaan dan penderitaan yang terjadi. Landasan panggilan yang datang sesudahnya. Penghinaan dan penderitaan siapa? Penderitaan Kristus di Penderitaan pasal Kristus di yang kayu salib. ke-53. Adapun Yerusalem kita lihat di pasal 54. Kemuliaan yang mereka peroleh sebagai akibat dari penderitaan ini, dan di pasal 55 ada seruan bagi setiap orang yang haus untuk ikut ambil bagian dalam hal ini. Oke, seruan ke seluruh dunia berdasarkan karya Kristus di kayu salib. Ya. Oke. Ayat 3 berbicara tentang apa yang disebut dengan perjanjian yang kekal. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Apakah perjanjian abadi itu? Dan apakah kita salah satu pihak di dalamnya sebagai gereja? Kita belajar bahwa perjanjian lama adalah antara Allah dan bangsa Israel di zaman dahulu. Tetapi Tuhan akan membuat perjanjian baru di masa depan setelah kesusahan besar berdasarkan karya Kristus di kayu salib. Kita sebagai gereja bukanlah pihak yang ikut serta dalam perjanjian baru itu. Tetapi itu tetap untuk Israel. Siapa saja pihak yang terlibat? Ini antara Tuhan dan umat Israel. Bangsa Israel yang kelak akan Yang akan kembali kembali dengan kepadanya. pertobatan. Benar. Oke. Namun kita sebagai gereja akan menerima berkat tersebut tanpa harus membuat perjanjian. Ya, telah memberkati kita dalam Kristus dengan segala berkat rohani di sorga. Bagaimana Saudara Yosef? Oke. Baik. Saya Saya perlu komentar terakhir pada ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Seseorang mungkin berkata, Tuhan ada di mana-mana dan sepanjang waktu. Jadi ini adalah hak penuh bagi saya untuk mencari Tuhan kapan saja dan di mana saja. Bisakah seseorang berkomentar tentang hal itu? Selama dia berkata selagi dia dekat, maka pasti ada saatnya dia tidak ada. Kita harus memanfaatkannya di era kasih karunia yang kita jalani. Tuhan memanggil kita untuk mencari dia sekarang. Dan ada bukti lain dalam Amsal 1 ketika ia berkata, mereka dengan tekun mencari aku tetapi tidak menemukan aku. Tentu saja Tuhan ada di mana-mana dan sepanjang waktu. Tuhan ada selamanya. Namun dia tidak akan tersedia. Tapi dia memberikan kesempatan, rahmat, dan setelah itu pintu tertutup. Ya. Oke. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef, memberkati. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, panggilan ini adalah untuk saya dan Anda, dan untuk semua orang, karena Alkitab ditujukan kepada semua orang dalam panggilan ini. Marilah hai semua yang haus. Menurut saya, kata haus berlaku untuk semua orang yang ada di bumi ini. Dan jika Anda berkata, saya tidak haus, saya memiliki segalanya. Saya berkata pada Anda bahwa Tuhan Yesus Kristus bersabda, setiap orang yang minum air ini akan haus lagi. Kristus mengubah kehidupan dan mengubah situasi. Terimalah Kristus agar hidup Anda dapat berubah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.